Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala man ba'athahu rahmatan lil alamin. Sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, nashkurullah azza wa jalla ala hadha al-liqa' al-mubarak. نلتقي مرة أخرى مع مادة فقه العبادة، حيث سنواصل إن شاء الله درسنا وقراءتنا للكتاب التذهيب في أدلة متن الغاية والتقريب للشيخ مصطفى ديب البوضاء حفظه الله تعالى. واليوم سنأخذ فصلا جديدا ما يتعلق بالنجاسات، ما يتعلق بالنجاسات. Baik, manil qari'ah al-yawma? Siapa yang baca hari ini? Ya talibat. Bil amsi haifa zahra. Wal yawm idzan Hani Islami. Mawjudah? Hani? Ya Hani. La tujad? Ismah Qanita. Isma Qanita, mawjudah? Mawjudah itu. Husnul Irma. Mawjudah. Mawjud? Baik, tafadhal ya Husnul Irma, iqra faslun wa kullu ma'i'in. Tafadhal. Naam, Ustaz. Faslun wa kullu ma'i'in kharaja minas sabiliyin. Sabilaini. Minas sabilaini najisun illal almani. Baik. Qala Syekh Al-Qadi Abu Syuja'i Al-Asfahani rahimahullahu ta'ala, faslun wa kullu ma'i'in kharaja minas sabilaini najisun illa al-maniyah. Baik. Hadha fasl yata'allaqu bi anwa' minan najasat, ya. Walakin yakhussu bidzikri huna ma yata'allaqu bin najasat al-kharijah aw an-najasat al-muta'alliqah madza bil insani aw al hayawan, ya, umuman. Baik, wa kullu ma'i'in, ma mana ma'i'in ya talibat? Zat cair ya, Pak. Cair. Kharaja minas sabilaini. As-sabilaini mal muradu bihi ma as-sabilaini ad-dubur wa qubul. Baik. As-sabil huwa at-tariq. Fil lughah as-sabil maknahu at-tariq. Walakin al-muradu huna yani at-tariq aw as-sabil li khurujin najasat. Ya, wa huwa al-qubul wad-dubur. Nah, jadi istilah kubul dan dubur itu secara masyhur dalam penggunaan bahasa Arab disebut dengan istilah as-sabilani, ya. Padahal sabil itu kan artinya tariq, jalan, ya. Maksudnya tariq li khurujin najasat. Baik, kharaja minas sabilaini najisun. Ya, setiap benda cair yang keluar dari dua kemaluan adalah najisun illa al-mani. Ya, illa al-mani. Ya. Idzan al-kharij minas sabilaini, ya, kal bauli wal ghaiti wa madza wad-dam, ya, damul haidi wa damul istihadha wa damun nifas, ya, kullu hadhil asya' najisah illa al-mani. Baik. Mad dalil ala anna kullu ma'i'in kharaja minas sabilaini najisun? Ya, apa yang menjadi dalil bahwa setiap benda cair yang keluar dari dua kemaluan najis? Rawal Bukhari an Anas radhiyallahu anhu qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza tabarraza li hajatihi ataituhu bima'in fayaghsilu bihi. Tabarraza li hajatihi kharaja ila al-baras wa huwa al-fada' li yaqdi hajatahu min baulin aw gha'itin. Fayaghsilu bihi yani fayaghsilu athar al-kharij min al-qubuli awid duburi. Nah, jadi ini ibarat anil istinja, ya talibat. Jadi dasar bahwa benda cair yang keluar itu adalah najis karena Rasulullah SAW melakukan
istinja, ya, yaghsilu bihi, fayaghsilu bihi, ya. Wa wa amalun nabi bil ghusli dalilun ala anna al kharid najisun, ya, bahwa perbuatan nabi yang membersihkan bagian kubul dan dubur yang tadi baru dikeluarkan kotorannya menunjukkan bahwa al kharid najisun, ya, benda yang keluar itu adalah najis, ya. Baik. Warwal Bukhari wa Muslim an Ali radhiyallahu anhu qala, ya, kuntu rajulan mazza'an, hadzal kharid al-akhar, ya. Kalau kharid yang tadi yang disebutkan dalam hadis Anas, ya, ini secara khusus adalah baul al-ghaid. Jadi benda cair yang najis itu pertama dan kedua adalah baul dan ghaid, ya, air kemih dan tinja. Kemudian hunaka kharid akhar najisun. Rawal Bukhari wa Muslim an Ali radhiyallahu anhu qala, kuntu rajulan mazza'an, yakni kuntu rajulan madza yakhruju, ya, minal qubuli madyu, ya. Jadi mazza itu artinya adalah seseorang yang biasa mudah mengeluarkan madhi, ya. Fastahyaitu an as'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa amartul Miqdada ibn al-Aswad fasa'alahu faqala fihi al-wudu. Wali Muslim yaghsilu dzakarahu wa yatawadda. Madza kathiru khurujil madhi wa huwa ma'un asfar raqiq yakhruju minaz zakari ghaliban 'inda tawrani syahwah. Jadi yang namanya madhi itu, ya akhwat, istilah untuk menyebut cairan yang keluar dari kubul, ya, sebenarnya tidak hanya laki-laki, bisa juga wanita, yang biasanya yakhruju 'inda tawrani syahwah, ya, yakhruju 'inda tawrani asyahwah. Keluarnya itu karena faktor sedang bergejolaknya syahwat, ya. Tapi dia tidak seperti air kencing. Kalau air kencing namanya disebut dengan baul, ya, sifatnya itu lebih lebih mendekati air mani, gitu. Tapi juga bukan air mani. Nah, jadi dia di satu sisi mirip seperti air mani karena keluarnya karena syahwat, tapi di sisi yang lain tidak mirip seperti air kencing karena dia keluarnya tidak seperti air mani yang dafit, ya, atau teksturnya itu tidak seperti air mani yang kental. Nah, jadi tapi di sini dalam hadis ini menjadi poinnya adalah yaghsilu, Nabi mengatakan fihil wudu, ya, wali Muslim yaghsilu dzakarahu wa yatawadda. Jadi sebab keluarnya madhi ini menyebabkan, ya akhwat, isyarat dari kata-kata fihil wudu berarti keluarnya madhi itu menyebabkan apa? Bagi seseorang yang keluar madhi, bernajis atau berhadas? Hadas. Berhadas. Berhadas. Fihil wudu. Al-wudu ada ibarah an tahara lil hadas, ya. Tapi kalau yaghsilu dzakarahu, nah, hadas atau najas? Hah? Najas. Najas. Jadi paham ya perbedaannya, ya, antara bersuci dari hadas dan bersuci dari najis, ya. Jadi hadis ini isyarat bahwa keluarnya mani itu menyebabkan hadas dari riwayat fihil wudu atau wayatawadda di sini, ya, tapi di sisi yang lain juga mengisyaratkan bahwa madhi itu sendiri adalah benda najis, ya, benda najis, ya. Baik, dan itu diambil dari kata yaghsilu dzakarahu. Ya. Tapi pernah saya sampaikan kepada kalian, ya, bahwa keluarnya sesuatu dari kemaluan itu tidak selalu dia benda najis, ya, walaupun bisa menyebabkan hadas. Apa contohnya? Ya? Keluar sesuatu dari kemaluan menyebabkan hadas tapi bukan benda najis. Apa contohnya? Rajul mani. Mani satu dalam madzhab Syafi'i. Terus yang lain? Nah, keluar sesuatu dari kemaluan menyebabkan hadas tapi bukan benda najis. Apa lagi? Khuruju Kentut. Nah, ya, al-fusya'ud durat, ya. Kentut itu dia bukan benda najis. Ar-rih al-kharij minad dubur laisa najisun, ya. Udara yang keluar dari dubur itu bukan najis, tapi dia menyebabkan hadas tidak? Hah? Nah, Iya. Ya. Nah, nanti kalian kalau buat teka-teki obsesi, ini kan biasanya ada obsesi lomba cerdas cermat. Nah, itu buat pertanyaan. Keluar dari kemaluan, ya, tidak najis tapi menyebabkan hadas. Nah, ya.
Itu namanya, tahu nggak apa kalau dalam istilah fikih teka-teki fikih disebut apa? Ada yang tahu nggak? Hah? Ya, akhwat. Pernah dengar nggak suatu istilah dalam ilmu fikih terkait dengan teka-teki fikih dalam bahasa Arab? Namanya apa? Hah? Contoh lain nih misalnya ya. Sholat apa yang dalam sholat itu semuanya ada tahiyat? Sholat apa? Hah? Ya, terlibat. Sholat apa yang semuanya ada tahiyat? Hah? Salat maghrib. Tahiyat. Sholat maghrib bagi orang yang dalam kondisi Iya benar. Masbuk. mau makbul 2 rakaat, 3 rakaat semuanya ada tahiyat. Nah, itu namanya teka-teki. Ya, nanti kalian cari aja di internet, bagus itu banyak pertanyaan. Nah, al-ghaz fiqhiyah. Al-ghaz fiqhiyah. Ya, min kalimah laghzun. Ya. Al-ghazu fiqhiyah. Nah, itu ada bukunya tersendiri ada itu. Ya, bisa dicari di internet. Baik. Nah, dan al-madhi huwa najisun wa khurujuhu ya minal qubuli ya yusabbibul hadath. Ya. Baik. Warwal Bukhari an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala atan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-gha'ita. Ya. Atau atan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-gha'ita fa amarani an atiyahu bi thalathati ahjarin. Fawajadtu hajaraini wal tamastu tsalitsa falam ajidhu fa akhadtu rawsatan fa ataituhu biha fa akhadha al hajaraini wa alqal rawsah wa qala hadza riksun ya, ada rawsah. Nah, najis yang berikutnya adalah rawsah. Rawsah ini sebenarnya ini ghaid ya, yaitu tinja. Nah, Nabi SAW pernah beristinja atau pernah beristinja dengan batu, disebut dengan istijmar, ya, meminta kepada Abdullah bin Mas'ud untuk menyiapkannya, tapi Abdullah bin Mas'ud hanya bisa mendapatkan 2 batu dan 1 kotoran hewan atau 1 kotoran lah secara mutlak ya, yang kering. Akhirnya oleh Nabi SAW diambil 2 batu untuk istinja dan dibuang yang tadi kotoran yang kering itu. Nah, maka menunjukkan bahwa ar-riksu najisun ya. Ar-riksu an-najis wa hadza yadullu ala anna ar-rawsah ya najisatun au ala anna ar-rawsata riksun ya. Jadi ar-riksu huwa najis wa ar-rawsah burazu ma'kulil lahmi. Buraz ma'kulil lahmi. Ar-rawsah itu kotoran ya untuk hewan yang secara khusus dagingnya dimakan, kal baqar wal ghanam ya, wal jamus wal ibil. Nah, itu hewan yang dagingnya dimakan, kotorannya disebut dengan rausah. Nah, Nabi SAW mengatakan hadza riksun ya, bahwa rausah itu benda najis ya. Padalat hadhil ahadits ala najasatil asya'il madhkurah li ghaslihi sallallahu alaihi wasallam laha awil amr bi ghasliha awit tasrih bi najasatiha. Nah, jadi dalil hadis-hadis yang tadi disebutkan oleh Syekh Al-Bugha ini ya mengisyaratkan bahwa benda-benda yang menjadi poin dalam hadis-hadis tersebut adalah benda najis. Nah, cara penetapan najisnya bagaimana? Bisa dengan beberapa metode. Metode yang pertama bisa kita lihat dari lighaslihi laha, karena Nabi SAW membersihkan tubuhnya yang terkena najis tersebut ya. Awil amru bi ghasliha, atau perintah untuk membersihkannya kepada para sahabat. Awit tasrih binajasatiha, atau Nabi secara tegas mengatakan bahwa itu benda najis ya. Li ghaslihi misalnya dalam riwayat Nabi tadi ketika buang hajat ya, kemudian perintah para sahabat untuk membersihkannya seperti riwayat Ali bin Abi Thalib yang tadi mazza ya. Kemudian penjelasan bahwa benda itu najis secara eksplisit ini dalam hadis Abdullah bin Mas'ud ya. Wa qisa ma lam yuzkaru fiha mimma yakhruju minas sabilaini ala ma dzakar. Nah, kemudian dikiaskanlah kepada hal-hal yang tadi disebutkan benda-benda lain ya yang itu terhitung najis kalau keluar dari 2 kemaluan. Misalnya seperti dam, darah nifas, darah haid dan seterusnya. Nah, itu semua benda najis ya. Tapi nanti ada pengecualian ya. Apa pengecualiannya? Illal mani. Nah, kecuali itu air mani. Jadi begini ya akhwat, apa yang keluar dari kemaluan manusia ya, mau itu laki-laki atau perempuan, itu pertama adalah baul. Ya, baul itu sepakat ulama najis. Kedua ghaid. Ghaid itu tinja, sepakat ulama najis ya. Kemudian madhi sepakat ulama najis.
Kemudian dam, darah ya, seperti wanita darah haid nifas, sepakat ulama najis termasuk darah istihadhah. Kemudian yang disepakati najis juga adalah wadi. Tadi nggak disebutkan ya. Apa wadi itu ya akhwat? Wadiun. Mana wadiun? Anda pernah dengar wadiun? Istilah wadiun? Talibat? Aina antunna? Ustaz. Ada yang pernah dengar istilah wadiun? Hah? Wadi, Ustaz. Wadi. Apa wadi itu? Nggak tahu cara bedainnya. Wadi itu nggak tahu cara bedainnya. Tapi dengarnya pernah. Tapi kurang paham. Ada 4 istilah nih ya. Ada 4 istilah. Mani, mazi, baul, wadi. Yang sangat terkait erat itu adalah antara mazi dan mani. Mazi dan mani itu benda yang keluar dari kemaluan karena unsur syahwat. Ya, tapi mazi itu biasanya keluarnya sebelum mani. Ya. Nah, sedangkan kalau baul dan wadi itu juga sama. Baul dan wadi itu air kencing. Bedanya baul itu air kencing yang keluar saat kita qadha'ul hajah. Tapi kalau wadi itu keluarnya biasanya Ada baul. Jadi setelah orang buang hajat, biasa kadang masih ada tersisa. Nah, sisanya itu namanya disebut dengan wadi. Ya. Wadi dan baul itu dua. Ustaz mau nanya. Kencing setelah hajat gitu Mas. Bukan kencing setelah hajat. Jadi sisa-sisa yang masih mungkin akan tersisa setelah kita. Jadi gini, makanya kan nanti ada kita bahas adab istinja atau sudah ya? Kayaknya sudah kita bahas, tapi mungkin ada satu hal yang perlu kita ulangi sedikit. Dalam adab istinja itu ada yang namanya disebut dengan istilah istibra. Istibra itu artinya apa? Hah? Yang berdehem itu. Caranya. Jadi istibra itu istilah untuk menyebut suatu usaha untuk menghabisi semua najis yang tersisa dari buang air kecil. Ya, bisa diawali dengan cara duduk. Ya, biasanya buang air kecil dengan cara duduk itu lebih mudah mengeluarkan semua najis. Ya, karena Nabi mensunnahkan dengan cara duduk dengan mengangkat kaki kanan dan menurunkan kaki kiri. Jadi kaki kanannya agak diangkat, kemudian kirinya yang di bawah. Nah, ditekan kaki kirinya. Nah, itu satu. Yang kedua, kalau setelah buang hajat adalah dengan cara tadi apa istilahnya berdaham itu dalam bahasa Arab ya. Pokoknya dalam bahasa kita berdaham lah gitu ya. Tapi ada dalam istilah bahasa Arab. Dan yang keempat, kalau misalnya masih ragu, kalau masih ada sisa-sisa wadi, maka kemudian di rosh. Apa rosh? Terus ditekan. Bukan. Tekan perutnya bukan itu. Ditekan itu sama dengan ngedaham. Enggak, rosh. Rosh itu kalau kita sudah selesai, tapi masih ada keraguan. Apa rosh? Dipercikkan. Ya. Jadi memercikkan air di celana yang kita masih khawatir ya, bukan berarti kita nggak yakin udah suci, masih ada sisi keraguan gitu ya. Tapi kalau tadi kayak ditekan, berdelham itu dilakukan saat sedang buang atau setelah buang sebelum istinja, ya, sebelum istinja. Tapi setelah istinja kalau masih ada keraguan juga maka di rosh, ya dengan cara rosh. Rosh itu memercikkan air di atas pakaiannya. Nah, jadi itu namanya disebut istibro. Nah, istibro itu sebenarnya para ulama beda pendapat ya. Ada yang mengatakan hukumnya wajib, ada yang mengatakan hukumnya sunnah saja. Karena yang wajib itu istinja. Tapi intinya istibro itu hakikatnya adalah satu metode untuk kita memastikan dengan yakin bahwa sudah tidak ada lagi wadi di kemaluan saat buang hajat. Tapi kalau misalnya diyakini ada, maka wadi itu sendiri benda najis. Ya. Wadi. Ustadz, kalau misalnya keputihan itu termasuk ke dalam wadi maldi itu tidak, Ustadz? Atau gimana? Kalau keputihan ada yang mengatakan itu dikategorikan irqun. Irqun itu seperti keringat. Ya, seperti keringat. Jadi yang namanya keringat itu ya tidak. Nah, keringat najis enggak? Enggak, Ustaz. Enggak. Ada yang mengatakan gitu. Tapi ya lebih baik hati-hatiannya ya juga diistinjakan. Ya, artinya dia dikhawatirkan kan tercampur dengan wadi, tercampur dengan baul, dikhawatirkan kan seperti itu. Ya, maka ada yang mengatakan itu bukan benda najis karena dia dihitung sebagai irqun ya. Tetapi ya sebaiknya disucikan untuk menghilangkan atau ihtiyatan sebagai kehati-hatian. Sama seperti air mani nih ya. Air mani itu kan dalam mazhab Syafi'i nanti akan kita baca tidak najis.
Tapi biasanya, ya mungkin yang sudah menikah ini, biasanya kalau orang melakukan hubungan seksual, mungkin nggak tercampur antara madhi dan mani. Mungkin nggak? Mungkin. Mungkin nggak. Nah, makanya untuk kehati-hatian lebih baik kita sucikan ya. Walaupun dalam mazhab Syafi'i itu adalah tidak najis. Dan juga dalam rangka khurujan minal khilaf, untuk keluar dari perdebatan para ulama. Karena mayoritas ulama berpendapat mani juga termasuk benda najis gitu ya. Jadi artinya sikap berhati-hati itu lebih baik untuk diambil. Baik. Maka kebutuhan juga seperti itu tadi. Nah, tapi ya terlepas adanya sikap kehati-hatian dalam mengambil suatu sikap, tentunya suatu hal yang ilmiah juga harus kita pahami bahwa dalam mazhab Imam Syafi'i air mani itu dihukumi tidak najis. Ya meskipun kalau kita bicara konteks praktek sehari-hari untuk kehati-hatian ya sebaiknya disucikan. Tapi kalau secara ilmiah, secara pendapat yang berdasarkan dalil, maka dalam mazhab Syafi'i al-mani laisa najis, laisa najisan. Nah, mad dalil ala annal maniya laisa binajasin ya. Sawaun kana al-mani, ya bisa saja mani ini minal insan wa jami'il hayawanat ma ada al-kalbu wal khinzir. Jadi mani yang dikategorikan tidak najis ini bisa datang dari manusia ataupun dari hewan-hewan. Bahkan misalnya hewan buas sekalipun atau hewan yang kita haram memakannya seperti kucing misalnya. Nah, itu tidak najis air maninya. Ma ada al-kalbu wal khinzir. Ma ada al-kalbi wal khinzir. Kecuali dua hewan saja yaitu apa? Anjing dan babi. Ya. Jadi kalau misalnya ada mani kucing ya itu nggak najis ya. Amma maniyul insan, adapun maninya manusia, kenapa apa dasarnya tidak najis? Falamma rawahu Muslim wa ghairuhu an Aisyah radhiyallahu anha qalat kuntu afrukul maniyya min thawbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam thumma yadhhabu fayusalli fihi. Nah, ini dalilnya nih ya. Karena dalam riwayat Imam Muslim, Aisyah radhiyallahu anha itu pernah dikisahkan hanya afruku. Mana afruku ya akhwat? Kuntu afrukul mani. Mana afruku? Korek. Mengorek. Mengorek. Ngerok gitu. Ya, mengorek-ngorek atau apa ya? Pokoknya tidak menggunakan air lah gitu ya. Dikorek pakai jari atau pakai kain atau pakai apalah gitu ya. Intinya tidak pakai jari. Nah, jadi afruku ini dalam mazhab Imam Syafi'i laisa tariqan li tadhirin najasat bal huwa lin nadhafah ya. Dalam mazhab Imam Syafi'i yang namanya mengorek ini tadi ya atau mengerik ya, mengorek atau mengerik itu bukan metode mensucikan najis, tapi lebih kepada membersihkan benda kotor. Artinya begini, kita sudah pernah bahas ya pada awal-awal pertemuan bahwa bedakan antara najis dengan apa? Kotor. Ya, pakaian kita kena daki, dicuci nggak? Cuci. Cuci, tapi litoharo au linnadhofah? Linnadhofah. Nah, afruku ini dalam mazhab Syafi'i linnadhofah. Ya. Jadi ini hadisnya ini sahih dari Imam Muslim, tapi dipahami secara berbeda oleh dua kelompok ulama. Dalam mazhab Imam Syafi'i, afruku itu linnadhofah, bukan litoharah. Tapi dalam mazhab jumhur yang mengatakan bahwa mani itu najis, afruku termasuk litoharah. Jadi hadisnya sama diambil dan juga termasuk dasar mereka masing-masing, hanya saja memahami kata afrukunya Ibunda Aisyah ini yang kemudian diperselisihkan. Ya, kalau dalam mazhab Syafi'i maka dia bukan dalam rangka bersuci tapi membersihkan sesuatu. Nah, itu berarti tidak menunjukkan air mani itu benda najis ya. Maka setelah setelah dikerik oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha tadi, Rasulullah kemudian menggunakannya lalu melakukan sholat dengan pakaian itu tanpa beliau kemudian membersihkannya menggunakan air. Berarti menunjukkan air mani tidak najis. Karena yang namanya mengerik itu ya Tholibat, kira-kira masih ada nggak sisa-sisanya kemungkinan? Masih ada nggak? Masih ada. Ada. Menunjukkan air mani najis atau tidak? Nah, itu maksudnya. Ya. Nah, jadi tidak, karena sisa-sisanya itu tidak disucikan dengan air dan Nabi kemudian sholat menggunakan pakaian itu. Maka kata Syekh Al-Bughawi, walau kana najisan lam yakfi fihil farqu. Kalau seandainya air mani itu najis, maka tidak cukup hanya dikerik, pasti harus dibasuh. Ya. Baik, nah ini dasar mazhab Syafi'i yang mengatakan mani tidak najis ya. Wa amma mani ghairil adami, fali annahu aslu hayawanin tahir.
Adapun untuk mani selain manusia, yaitu hewan, maka ini berdasarkan kaidah asal al-aslu fil asya' at-thaharah, bahwa hukum asal segala sesuatu termasuk hewan adalah suci. Fa asbaha maniyul adami, maka ia mirip statusnya dengan mani manusia. Artinya apa? Nggak ada dalil khusus yang menyebutkan bahwa dipersoalkan maninya hewan. Yang nggak ada dalil khusus yang mempersoalkan maninya hewan. Berarti karena tidak ada dalil khusus, ya kembali kepada hukum asal. Hukum asalnya adalah segala sesuatu adalah suci. Ya, wa amal kalbu wal khinzir falinajasati ainihima. Adapun kenapa kok dikecualikan anjing dan babi? Karena hakikatnya ya zatnya sendiri, ainnya sendiri adalah najis. Ya, tubuhnya sendiri adalah najis. Maka segala hal yang keluar dari benda itu, yang keluar dari hewan tersebut, ya dihukumi adalah najis. Ya, tapi kalau selain anjing dan babi, ya karena tubuhnya suci, maka ikut juga hukum asalnya kepada air mani, ya kecuali rautah, kecuali ghaid, kecuali baul, dan seterusnya. Baik, nah, jadi mau manusia ataupun hewan, maninya adalah suci. Apalagi kan begini ya, akhwat sekalian, hari ini kan ada semacam kalau hewan itu budidaya ya, pembudidayaan hewan yang dilakukan oleh manusia kan dengan cara mengambil spermanya. Ada nggak? Akhwat sekalian pernah dengar nggak? Akhwat sekalian? Ada. Iya, Ustaz. Pernah. Nah, tentunya selain anjing dan babi ya, maka dia suci. Walaupun itu hewan yang sedang dibudidayakan, dengan diambil air maninya adalah hewan yang bukan dimaksudkan untuk dimakan. Bisa jadi hewan yang karena untuk eksperimen tertentu, ya, hewan karena untuk digunakan kepentingan tertentu, yang walaupun tidak mesti untuk dimakan. Nah, maka itu menunjukkan mani itu tidak najis. Jadi tidak ada masalah bekerja melakukan hal tersebut. Baik, wasil ya. Aduman? Husnul. Nah, wa ghuslu jami'il abwal wal awrath wajibun illa baul as-sabi alladhi lam ya'kul at-ta'am fa innahu yathuru bi rashil ma'i alayhi. Baik. Al-an madza fasl fi kaifiyati tathirin najasat. Bagaimana metode mensucikan najis ya. Secara umum sebelum kita masuk kepada materi ini, saya ingin tegaskan, mungkin saya juga pernah sampaikan kepada kalian bahwa ada dua hal ya yang akan disucikan kalau kita bicara najis. Yang pertama adalah tathhirun najasat dan yang kedua tathhirul mutanajjisat. Masih ingat ya, akhwat? Ya? Masih ingat nggak perbedaan antara najasat dengan mutanajjisat? Masih ingat? Contoh najasat apa? Najis sama najisnya. Hah? Najis itu barangnya. Najis barangnya. Najis barangnya. Kalau mutanajjisat berarti tempat keluarnya najis. Enggak. Tempat yang terkena najis. Benda suci yang terkena najis. Nah, itu mutanajjisat. Najis. Ya, pakaian, badan, ya, lantai, itu mutanajjisat kalau terkena najis, ya. Nah, kalau tathhirun najasat sudah kita bahas ya pada pertemuan yang lalu bahwa metode mensucikan benda najis itu ada berapa? Ada berapa ya, akhwat? Jadi benda najis nih ya, kita rubah menjadi benda suci. Ada berapa metodenya? Masih kan nggak? Dua. Wayut dalam perkataan Al-Bukhari itu wayat hurul jildu bi apa? Saya enggak. Dan disucikannya kulit dengan cara apa? Yang diba itu ya. Dibasuh. Dibag. Ya. Jadi kulit itu kalau dia suci, ya tidak disucikan karena memang dia suci. Nah, tapi yang dimaksud dengan mensucikan kulit itu adalah kulit yang najis. Misalnya kulit yang najis itu apa? Jildul maitah, kulit bangkai. Nah, kulit bangkai bisa nggak disucikan? Sudah kita bahas. Bisa nggak? Dengan disamak. Bisa, dengan cara disamak. Dibak. Maka dibak itu adalah satu metode dalam tathhirun najasat. Illal kalbi wal khinzir. Kecuali hewannya adalah anjing dan babi. Nggak bisa dibak ya. Tapi kalau yang lainnya, apakah dia hewannya haram dimakan? Misalnya kan kayak kulit buaya, kulit harimau misalnya, atau memang dia halal dimakan tapi kemudian matinya menjadi bangkai, akhirnya diambil kulitnya dan dagingnya tentu dikuburkan, maka itu bisa dimanfaatkan dengan cara
didibak. Jadi metode pertama mensucikan najis adalah dengan cara dibak. Dibak. Metode yang kedua, mensucikan najis yang kedua adalah istihalah. Nah, itu saya sudah sampaikan juga kalau nggak salah. Masih ingat nggak istihalah? Istihalah itu kalau dalam kitab-kitab fikih adalah perubahan khamar menjadi cuka. Nah, itu istihalah. Ya. Istihalah. Ya. Atau contohnya begini, atau contohnya pernah saya sampaikan juga kalau nggak salah. Ya, misalnya pohon mangga yang ditanam pakai pupuk kandang. Nah, saya tanya, pupuk kandang najis nggak? Najis. Najis. Tapi dipakai untuk pengembangan atau untuk pertumbuhan dari pohon yang buahnya akan kita makan. Nah, maka buahnya itu halal atau haram? Halal. Buahnya halal atau haram? Halal. Buah cap pupuk kandang. Halal, Ustaz. Halal. Ya, kenapa kita katakan halal? Karena di situ sudah terjadi proses istihalah. Ya. Jadi pupuk kandang yang najis tadi ketika dia masuk menjadi salah satu unsur bertumbuhnya pohon tadi, maka itu sebenarnya sudah terjadi proses istihalah. Nah, ingat saja ya, akhwat kalian dulu ketika misalnya masih SD itu kan ada kita punya eksperimen membersihkan air kotor. Nah, itu banyak kan prosesnya ya. Lewat batu, pasir, apa macam-macam gitu kan. Akhirnya kemudian disuling menjadi air yang bersih. Itu sebenarnya dalam istilah fikih namanya disebut istihalah. Namanya Bahasa Indonesia, Ustaz. Istihalah. Apa ya bahasa Indonesianya saya nggak tahu ya. Pokoknya perubahan zat kimiawi gitu. Perubahan zat secara kimiawi. Ya, istihalah sulit kalau dicarikan terjemahnya. Ya. Pokoknya namanya disebut istihalah. Istihalah itu sendiri diambil dari kata ahala. Ahala itu artinya berubah. Ya, jadi berubahnya dari suatu zat menjadi zat yang lain. Bahkan bisa kebalikannya, yang awalnya dia suci menjadi apa? Najis, bisa. Contoh, kalian makan daging, makan sayur, makan nasi. Pas dia wujudnya nasi, daging, sayur, suci nggak? Suci. Enggak. Nah, suci. Tapi saat berada dalam tubuh, diproses oleh tubuh kita dan keluar dari tubuh, suci najis? Najis. Nah, itu istihalah itu. Itu istihalah. Nah, itu. Jadi istihalah itu perubahan zat dari satu yang suci menjadi najis. Nah, makanya akhwat sekalian, sebagian ulama kontemporer masih menganggap bahwa yang namanya vaksin meningitis yang terdapat unsur babinya itu dikategorikan telah suci. Ya, menggunakan kaidah istihalah. Kalau memang belum ada alternatif yang secara pasti berasal dari unsur hewan yang halal. Kalian pernah dengar nggak informasi bahwa vaksin yang dipakai untuk jamaah haji itu ada unsur babinya benar? Pernah dengar Ustaz ya. Nah, itu difatwakan oleh sebagian ulama. Kalau tidak salah satu yang memfatwakan adalah lembaga fatwa Kuwait. Mengatakan bahwa itu vaksinnya sudah suci. Ya, walaupun berasal dari babi. Karena sudah terjadi proses secara kimiawi yang cukup panjang namanya disebut istihalah. Nah, Media maka dia dikategorikan benda suci. Ya kayak tadilah gambaran sederhananya kayak pupuk kandang yang kita gunakan untuk menanam pohon yang buahnya akan kita makan. Nah, itu sebenarnya dia termasuk istihalah di situ ya. Nah, metode ini termasuk metode mensucikan najasat. Sekali lagi ya, bukan mutanajisat ya, mensucikan apa? Najasat. Tathhirun najasat ya. Nah, yang kedua adalah tathhirul mutanajjisat. Nah, kalau tathhirul mutanajjisat ya inilah yang sehari-hari biasa kita lakukan, mensucikan benda suci yang dia terkontaminasi atau terkena najis. Nah, di antaranya apa? Wa ghaslu jami'il abwali wal aurati wajibun ya. Bahwa mensucikan diri dari air kencing dan tinja adalah wajib. Berarti ini namanya apa ya, Afwat? Metodenya namanya apa? Ya? Kita mensucikan tubuh kita setelah buang hajat itu namanya apa? Istinja. Nah, jadi istinja itu termasuk tathhirul mutanajjisat. Ya. Jadi istinja itu termasuk metode dalam tathhirul mutanajjisat. Ya. Nah, itu yang pertama. Illa baulas sabi alladzi lam ya'kulit ta'am. Ini isyarat bahwa kalau dalam madzhab Syafi'i hukum asal mensucikan benda mutanajjis itu harus pakai air.
Ya, namanya disebut dengan ghuslun. Ghuslun itu apa artinya? Ghuslun itu artinya mengalirkan air. Nah, itu hukum asalnya mensucikan benda najis dalam mazhab Syafi'i. Makanya dalam mazhab Syafi'i itu, ya akhwat sekalian, kalau kita mengepel kotoran ya yang ada di lantai, kalau hanya dilap saja, itu dalam mazhab Syafi'i belum suci. Karena mereka mensyaratkan harus ada ghuslun, harus ada dibasuh dengan air. Nah, atau misalnya contoh lain misalnya begini ya. Ini yang misalnya akhwat yang sudah menikah ya, kadang punya anak, anaknya ngompol di atas kasur, di atas ranjang. Nah, itu kira-kira cukup nggak dengan cara dijemur di atas terik matahari, di bawah terik matahari? Nggak cukup. Enggak. Nah, kalau dalam mazhab yang lain masih mungkin, seperti mazhab Hanafi, membolehkan mensucikan dengan terik matahari karena hakikatnya kata mereka najisnya akan memuai gitu ya. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i tidak cukup. Ya, harus juga paling tidak dibasuh dengan air. Nah, baru setelah itu dikeringkan. Nah, maka seperti tadi saya katakan, ghuslu jamil abwali wa aurat ini isyarat bahwa hukum asal mensucikan benda najis adalah menggunakan apa? Menggunakan aliran air. Ya, tapi nanti dikecualikan beberapa metode ya. Nah, sebelum kita masuk kepada pengecualian itu, mad dalil ala hadza lima rawahul Bukhari wa Muslim wa ghairuhuma min amrihi sallallahu alaihi wasallam bisabbi dalwin min ma'in 'alal makanil ladzi bala 'alaihi al-a'rabi fil masjid. Nah, ini sudah kita bahas dalam masalah almiyah terkait dengan jenis-jenis air, bahwa Nabi memerintahkan sahabat untuk menyiram air ya di atas tempat di mana seorang Arab Baduy itu buang air kecil. Ya, sama seperti ini ya akhwat. Kalau ada orang buang air kecil di atas tanah itu kalau misalnya nanti lama-lama kering dipanaskan oleh terik matahari, suci nggak? Suci nggak? Atau dengan mensucikan lewat siraman air? Contoh kasus sederhana begini. Kemarin kita sudah bahas ya tentang masalah tayamum, bahwa tayamum itu kan syaratnya adalah menggunakan unsur tanah yang suci, ya. Paham ya? Tanah yang suci. Itu syarat tayamum, ya. Nah, sekarang pertanyaan begini, ada tanah. Ya, serupanya di situ ada orang kencing, ya. Nah, pertanyaannya, ketika tanah itu tadi sudah kita dapati dikencingi oleh seseorang, lalu berjalannya waktu, kering tanah itu karena terik matahari, tapi belum sempat disiram air, boleh nggak dipakai tayamum tuh tanah? Nggak boleh, Ustaz. Kalau Syafi'i Kalau tayamum menggunakan tanah bekas air kencing. nggak boleh. Boleh, Ustaz. Nggak boleh. Tergantung mazhab. Ya, kalau kita lain lagi. Ini kalau kita tahu, dari kita katakan tahu. Dan tidak ada tanah lain kecuali itu. Ambil tanah yang di dalamnya. Tanah dalamnya. Tanah dalamnya malah air kencingnya ke dalam masih banyak. Disiram dulu. Ya, kasus ini ya memang sih mungkin tidak terbayangkan orang melakukannya gitu ya. Tapi kalau misalnya mungkin saja tuh di wilayah tertentu yang memang posisinya tanahnya aja sangat sulit karena sudah lantainya beton semua. Agak sulit kalau misalnya tiba-tiba di situ ada kencing, kita mau tayamum gitu kan. Agak repot misalnya dalam kondisi seperti ini. Nah, maka kalau dalam mazhab Imam Abu Hanifah ya, tanah yang seperti ini kalau dia sudah mengering karena terik matahari itu sudah suci. Ya, sudah suci dalam mazhab Abu Hanifah. Tapi kalau dalam mazhab Imam Syafi'i tidak. Ya, walaupun sudah mengering, selama belum disirami air, itu tetap tidak suci. Jadi harus disiram dulu dengan air, baru kemudian diterikan oleh matahari. Yang sama seperti kasur yang tadi kena ompol itu. Nah, jadi sekali lagi, hukum asalnya kalau dalam mazhab Syafi'i, disucikannya sesuatu hanya dengan ghuslun. Ya, ghuslun. Jadi, tathhirul mutanajjisat fil mazhab Syafi'i ya tariqatuhu wahidah wahya ghuslun. Ya, cuma satu saja yaitu dibasuh. Kecuali ada beberapa. Kenapa? Lebih ketat ke Imam Syafi'i, Ustaz ya? Betul. Ya, karena dalam masalah ibadah memang mazhab Syafi'i termasuk yang kehati-hatiannya. Ya, maka saking kehati-hatiannya agak kaku gitu ya. Nah, itu mazhab Syafi'i gitu. Yang namanya ibadah kan hukum asalnya betul harus hati-hati sebenarnya kan. Nah, itu alasannya. Kalau dalam muamalat ya silakan banyak mengambil keringanan. Tapi kalau ibadah hukum asalnya adalah kehati-hatian karena ini terkait dengan sahnya ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu ini kalau kita ingin konsisten dengan mazhab Syafi'i ya. Tapi kalau mendapati kondisi kesulitan mengamalkannya ya silakan nanti jika bertindak kepada mazhab yang lain kalau memang itu ada
sebab kedaruratan. Baik. Kecuali tidak harus dibasuh dengan air adalah illa baulas sabiyyil ladzi lam ya'kulit ta'am fa innahu yathuru bi rasyil ma'i alaihi. Kecuali kalau itu adalah sisa air kencing dari bayi, satu bayi ya. Yang kedua sobi. Sobi itu bayi laki-laki, ya bukan jariyah. Kalau bayi perempuan namanya jariyah, tapi di sini sobi bayi laki-laki. Ya, satu bayi, kedua bayi laki-laki, yang ketiga alladzi lam ya'kulut ta'am, yang belum sama sekali mengkonsumsi makanan apapun di luar ASI ibunya ataupun ibu susuannya. Jadi dia belum mengkonsumsi apapun kecuali air ASI. Bahkan belum mengkonsumsi air putih misalnya atau belum mengkonsumsi makanan tertentu. Nah, maka fa innahu yathuru bi rasyil ma'i alaihi. Maka cukuplah ya benda yang terkena najis bayi atau air kencing bayi tadi dengan cara dia apa? Di rasyul ma. Jadi rasyul ma arti rash? Memercikan air. Meskipun ketika dipercikan kemudian dicium aroma najisnya masih ada. Kemudian sisa-sisa najisnya misalnya berwarna masih terlihat. Itu nggak ada masalah. Karena dalam mazhab Syafi'i ini sebagai pengecualian karena Nabi mengajarkannya. Hanya saja ya tentunya kadang ya itu kan standar minimal. Namun kalau ingin dicuci ya silakan, itu lebih baik. Baik, madali ala hadza rawal Bukhari wa Muslim wa ghairuhuma an Ummi Qais binti Muhsan radhiyallahu anha annaha atat bi banin laha saghir lam ya'kul at-ta'am ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa ajlasahu sallallahu alaihi wasallam fi hijrih ya fabala ala thawbihi fada'a bima'in fanadhahu wa lam yaghsilhu fanadhahu rasyahu bihaitsu ammal mahal bil ma'i wa ghamarahu biduni sayalan. Jadi yang disebut dengan nadhaha itu rash ya, memercikkan wilayah yang terkena kencing bayi yang tadi disebutkan. Ada seorang anak kecil yang dibawa kepada Nabi lalu kemudian mengencingi pakaian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi meminta diambilkan air dan nadhahu ya. Beliau percikan walam yaghsilhu, yakni walam yang walam yaghsilhu bisayalanil ma ya. Beliau tidak sampai membasuh pakaiannya tersebut dengan mengalirkan air. Nah, berarti mengisyaratkan cukup dengan nadhah atau rash itu sudah tersucikan ya. Baik. Ini sebagai pengecualian dari kaidah asal bahwa tathhirul mutanajjisat bil ghusli. Beda ghusli dengan rash, paham ya? Kalau ghuslun itu harus mengalir, kita menyebutnya dengan istilah dibasuh. Nah, sedangkan kalau rash tidak mesti mengalir, kita sebut dengan istilah memercikkan. Baik. Wasil ya qari'ah. Aina. Wasil. Wala yu'fa an syai'in minan najasati illa al-yasir minad dammi wal qayhi wa ma la nafsa lahu sa'ilatun idza waqa'a fil ina' wa mata fihi fa innahu la yunajjisuhu. Baik. Wa hadza minan najasah al-ma'fu anha ya. Nah, sekarang masuk kepada persoalan najis-najis yang dimaafkan. Nah, apa sih yang dimaksud dengan najis yang dimaafkan? Ada yang paham nggak apa maksud dari najis yang dimaafkan? Hah? Jawab. Ruksa. Jadi Ruksa bukan? Bukan, maksudnya sebelum kita masuk kepada apa saja yang dimaksud najisnya. Jadi najis ma'fu itu artinya adalah dia tuh benar najis, bukan berarti dia nggak najis ya. Hukumnya memang dia najis gitu. Tapi dimaafkan itu dalam arti tidak wajib kita basuh dengan air, dan kalau menempel di badan, pakaian dan tempat sholat kita tetap dinilai sah. Itu yang dimaksud dengan najis yang dimaafkan. Tapi hakikatnya dia sendiri adalah benda najis. Tapi dimaafkan dalam arti tidak wajib membasuhnya dan tidak membatalkan ibadah sholat ataupun ibadah-ibadah lain yang terkait dengan benda najis ini. Nah, ini yang dimaksud dengan najis ma'fu anhu. Jadi bukan berarti dia ini benda suci, bukan berarti benda najis yang menjadi suci, tidak. Dia memang benda najis gitu ya. Tapi dimaafkan. Nah, apa saja wala yu'fam an syai'in minan najasat. Ya, hukum asalnya tidak ada najis yang dimaafkan, hukum asalnya illa kecuali al-yasir minad dam wal qaid. Kecuali sesuatu yang sangat sedikit sekali dari darah atau misalnya nanah ya. Wa ma la nafsa lahu sa'ila, ataupun hewan-hewan yang mati tapi dia la nafsa lahu sa'ilah. Dia tidak memiliki darah yang mengalir. Artinya dia hidupnya bukan lewat darah yang mengalir itu ya.
Nah, maka idza waqa'a fil ina'i wa mata fihi fa innahu la yunajjisuhu. Jika dia atau hewan itu kemudian mati, misalnya masuk ke dalam wadah air, lalu dia mati di situ, maka tidaklah air itu menjadi najis. Ya, makanya kalau misalnya gini, minum susu, kopi, kok ada masuk semut. Nah, boleh nggak diminum tuh kopi sama susunya? Boleh. Nah, boleh, karena semut itu mati sih najis, dia bangkai gitu, tapi tidak atau apa namanya hewan yang dimaafkan. Ya. Nah, dan dasarnya adalah ini. Dasarnya adalah terkait dengan lalat. Rawal Bukhari wa ghairu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza waqa'a adz-dzubabu fi ina'i ahadikum falyaghmishu kullahu thumma yatrahu fa inna fi ahadi janahaihi shifaa'un wa fil shifaan wa fil akhar da'an. Ya, Nabi SAW memerintahkan ya kalau ada lalat masuk ke wadah minum di antara kita, kemudian ya jangan langsung dibuang, celupkan lagi ya, dan kemudian silakan untuk digunakan karena di salah satu sayapnya ada obat, ada penyakit, dan di satu sayap yang lain ada obat. Tapi kita konteksnya bukan bicara obat atau bukannya ya di sayapnya ya, tapi di sini Nabi mengisyaratkan bahwa lalat itu tidak menajiskan air minum yang kemasukan oleh bangkai lalat. Wajhul istidlal annahu law kana yunajjisuhu lam ya'mur bil ghamsi. Maka kata Syekh Al-Bugha ya dari hadis ini disimpulkan bahwa kalau dia itu adalah atau kalau bangkai lalat tadi menajiskan, maka tidaklah mungkin Nabi memerintahkan untuk mencelupkannya lagi ya. Tetapi ya tentunya diperintahkan untuk dibuang. Tapi faktanya malah diperintahkan untuk dicelupkan lagi. Wa qisa bidzubab kullu ma fi ma'nahu min kulli maitah la yasilu damuha. Maka dikiaskan kepada lalat setiap hewan yang bangkainya itu tidak memiliki darah yang mengalir. Artinya bangkainya itu ya, akhwat sekalian, bangkai itu kalau misalnya dibiarkan lama-lama dia mengering karena memang dia tidak menjadi bangkai yang membusuk karena darah. Makanya ya sebenarnya nih, kenapa kok manusia, kenapa kok hewan-hewan yang seperti hewan ternak itu mati dia membusuk? Sebenarnya membusuknya gara-gara ada unsur darahnya. Nah, gitu. Tapi kalau hewan-hewan tertentu kayak lalat, ya kayak termasuk nyamuk gitu ya, dia matinya itu bukan karena darahnya gitu. Jadi kalau dia mati udah mengering, walaupun ada darah, darahnya terbuang saja atau mengering begitu saja. Jadi dia tidak dikategorikan benda najis. Tapi saya tanya nih, kalau misalnya ada air minum kemasukan lalat, lalu dicelupkan lagi, masih mau kalian minum nggak? Enggak. Enggak deh. Mau diperintahkan lah Salvi loh. Wah, ini kalau nggak diminum menyelisihi sunnah ini nanti. Nah, ini juga nanti pahami dengan baik. Itu maksud Nabi itu apa sih? Satu, Nabi ingin menegaskan kalau itu tidak najis. Dan yang kedua, kalau kita memang masih membutuhkan, caranya begitu gitu. Nah, tapi kalau kita sendiri sudah tidak suka atau sudah merasa ya secara tabiat kita sudah nggak nyaman lagi gitu kan minum yang seperti itu, ya buang saja nggak apa-apa. Jadi bukan berarti nanti dikatakan kalau nggak melakukan ini dan nggak diminum, wah berdosa karena menyelisih sunnah Nabi. Yang enggak. Ya, iya. Sama seperti ini. Sama seperti misalnya air keringat, dahak, ludah, liur. Itu suci apa najis? Suci apa najis? Najis. Dahak, keringat, liur. Suci apa najis? Suci. Suci. Tapi ada nggak yang mau diolesin sama liur orang lain? Enggak. Nah, jadi begitulah kasus lalat itu gitu ya. Nah, jadi lalat itu tidak najis betul, tapi ya memang kadang tabiat kita masih menganggapnya sebagai benda kotor ya. Tapi di samping itu hadis ini juga ada unsur i'jaz ilminya ya. Ada unsur kemukjizatan ilmiah dari hadis Nabi terkait dengan dunia pengobatan. Makanya kalau misalnya nih lalat ini kan termasuk biang wabah penyakit ya, semacam kolera, lalat itu apa sih penyakit yang perut itu namanya? Apa? Penyakit yang biasanya datang dari lalat itu apa? Kolera ya, bukan? Yang biasanya akan menyebabkan imunitas kita lemah juga karena cairan dalam tubuh habis ya. Nah, itu sebenarnya ya nggak tahu sekarang, saya bukan ahli kedokteran, tapi hadis ini bisa menjadi isyarat bahwa obatnya ada pada lalat itu sendiri ya, ada pada lalat itu sendiri. Makanya sebagian yang pernah saya dengar ya, wallahu a'lam, saya bukan ahli kedokteran tapi ini pernah saya dengar,
ada yang menyimpulkan bahwa yang namanya penyakit itu kalau dia bersumberkan dari sesuatu, kadang Allah pun menyiapkan obat dari sesuatu itu sendiri. Gitu. Ya. Jadi penyakit datangnya dari sesuatu, tapi obatnya juga datang dari sesuatu itu. Itu menjadi semacam bisa dikatakan sebagai kaidah lah, walaupun mungkin perlu diuji gitu ya. Ini, Pernah dengar? Pernah dengar? Hah? Ya, pernah dengar. Nah, maka itu sebenarnya diisyaratkan oleh Nabi ya 14 abad yang lalu lewat hadis ini. Jadi ini bisa menjadi satu penelitian bagi dokter-dokter muslim untuk lebih meyakini agamanya bahwa bukan hanya masalah dunia akhirat saja yang kita ingin raih, tapi juga maslahat duniawi. Karena hari ini yang berkontribusi ya dalam peradaban dunia umat Islam malah semakin kecil gitu ya. Ya bukan berarti kemudian kita dikatakan tidak berkontribusi dalam arti kita tidak memberi manfaat, tidak gitu ya. Tapi kalau kita buat perbandingan saja, kira-kira hari ini ya yang paling banyak menerima Nobel itu apa? Bukan novel ya apa? Nobel ya. Nobel ya begitu ya. Penghargaan yang bersifat dunia. Nah itu rata-rata dari muslim atau non muslim? Apakah di bidang kedokteran, bidang non-muslim? Ya memang sih kita bisa saja berargumentasi hal itu konspirasi dunia yang punya hak untuk menetapkan Nobel itu siapa yang memberi dan siapa yang diberi ya kadang kan mereka juga sebenarnya gitu ya. Tapi intinya ya umat Islam juga hakikatnya dituntut untuk bisa berkontribusi dalam peradaban dan kemajuan dunia ini. Ya tentu dengan catatan bahwa kita lebih mengutamakan sisi spirit ya sisi akhlak dan moralitas sebelum kita bicara hal-hal yang terkait dengan teknologi dan seterusnya. Jadi teknologi Islam itu adalah teknologi yang dia ada unsur akhlaknya, ya bukan sesuatu yang lepas dari akhlak kemudian malah membahayakan. Baik, nah ini hadis yang menjadi satu kajian secara i'jaz ilmi. Baik, apalagi ya akhwat, kira-kira sebutkan hewan-hewan yang mirip lalat lah, yang dia hakikatnya bangkainya tidak najis. Kalau cicak gimana Ustaz? Cicak termasuk. Wazak dalam bahasa disebut wazak. Jadi kalau misalnya ada bangkai cicak masuk ke dalam bak mandi kita, itu enggak najis airnya. Kecuali kalau cicak yang masuk ke dalam bak mandi itu satu RT. Ya kalau udah puluhan ya siapa yang mau menggunakan air itu gitu ya. Saya pernah dengar itu katanya walaupun dijilat itu tetap harus dibuang. Apanya? Kalau dijilat misalnya makanan bekas dijilat sama cicak gitu. Ya dibuangnya bukan karena najis, dibuangnya karena memang banyak penelitian menyimpulkan, bahkan disebutkan juga dalam beberapa riwayat, cicak termasuk sumber penyakit. Ya. Jadi dia dibuangnya itu bukan karena masalah najis atau tidak najis, tapi karena dorornya, unsur berbahayanya. Contoh analogi. Boleh nggak kita wudhu pakai air yang panas mendidih? Enggak, Ustaz. Ya boleh aja, tapi menyakiti. Nah, iya itulah. Boleh. Jadi nggak bolehnya bukan karena dia najis, nggak bolehnya karena dia menimbulkan bahaya. Nah, jadi cicak itu seperti itu. Dia hakikatnya bukan najis, maka dia disentuh tidak tidak wajib dibasuh dan seterusnya. Tapi ya bahayanya tadi yang kemudian mesti kita hindari. Makanya nih banyak nih pertanyaan-pertanyaannya. Kalau misalnya nih di masjid di masjid kan banyak cicak, kotoran cicak, ada telur cicak dan seterusnya. Itu najis tidak? Najis tidak? Tidak berarti ya, tidak ya. Nah, najis ya tinggal dibersihin aja karena kotor kan, jelas itu kotor, tapi dibersihkan dan tidak harus disiram pakai air. Ya, jadi kalau misalnya kita lagi sholat nih, tiba-tiba kemudian ada bangkai cicak menjatuh gitu ya di pakaian kita, itu nggak najis, tidak membatalkan ibadah sholat. Contoh lain apa selain cicak? Ustadz mau tanya. Ustadz kalau misal lain mau nanya. Ustadz kalau misal di suatu kolam ini ya, kolam bak mandi maksudnya, yang lumayan gede gitu, ada kecebongnya itu gimana Ustadz? Airnya harus dikuras apa boleh dibuat mandi? Saya tanya dulu, kodok itu najis tidak? Kodok nggak tahu Ustadz. Kecebong itu ada yang makan. Kodok najis. Enggak, kecebong itu kan bayinya kodok kan, bayinya kata kan kecebong itu kan? Iya. Nah, saya tanya, kalau kodoknya sendiri itu najis tidak? Kalau di bak mandi kita, di kolam kita ada kodok, najis nggak air itu? Tidak.
Enggak. Iya. Ya maka begitu juga kalau ada kecebong. Ada Nah, kalau ikan. kalau bapaknya aja nggak Ustadz Afwan menajiskan kalau apalagi bangkai bayinya. Apa Ustaz? Hah? Jadi kalau Kalau kodok bangkai saja kodok. tidak menajiskan air, apalagi bayi kodok. Cebong. Iya. Nah, iyalah itu kan kaidahnya begitu. Kecuali, tapi nggak tahu nih, entar lu. Kodok itu kalau dia mati misalnya, dia bangkai air atau bangkai darat? Kodok itu kalau dia mati, bangkai darat atau bangkai air? Darat. Dua-duanya ya. Nah, Amfibi. yang ini yang jadi persoalan. Karena gini, yang saya masuk kodok itu suci kalau dia masih dalam kondisi hidup. Tapi kalau dia sudah mati dan dia masuk ke dalam wadah air tadi, nah sekarang pertanyaannya, dia itu sebenarnya hewan laut atau hewan darat? Kalau misalnya dia hewan laut atau hewan air, maka bangkainya tidak najis, sebagaimana bangkai hewan air yang lain. Ya. Tetapi kalau misalnya dia dikategorikan hewan darat, nah, maka bangkainya adalah najis. Ya. Tapi boleh nggak dimakan kodok itu? Enggak. Enggak, Ustaz. Ini kalau ini ada dalam fikih boleh. Ada yang pernah makan kodok? Enggak. Tapi saya tanya, kenapa sebenarnya gini, kodok itu tidak boleh dimakan jelas, katak tidak boleh dimakan jelas, ya. Tapi kenapa nggak boleh dimakan? Hidup di dua alam. Banyak yang menyimpulkan karena dia hewan barmai atau hewan yang hidup di dua alam. Sebenarnya kalau kita menggunakan pendekatan fikih itu kurang tepat. Jadi kodok itu tidak boleh dimakan karena ada perintah dari Nabi untuk tidak boleh membunuhnya. Itu alasannya. Paham? Jadi kalau kita temukan ya ada hadis-hadis yang memerintahkan untuk tidak membunuh hewan tertentu atau sebaliknya memerintahkan membunuh hewan tertentu, maka menunjukkan bahwa hewan itu adalah haram untuk dimakan. Itu isyarat salah satu sebab hewan itu haram dimakan karena ada perintah untuk membunuhnya atau ada perintah untuk tidak membunuhnya. Ya, maka saya tanya nih, cicak itu tadi najis apa suci? Suci. Suci. Boleh nggak dimakan? Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena diperintahkan untuk dibunuh. Karena ada perintah untuk dibunuh. Paham ya? Arahnya ke sana ya. Nah, terus contoh yang dia tidak darahnya mengalir seperti laron. Nah, laron, tahu laron nggak? Tahu. Biasanya di yang suka lampu. Ya, suka lampu itu ngumpul. Itu najis tidak bangkainya? Enggak. Nah, boleh nggak dimakan? Enggak mau. Selama ada yang makan. Ada di bawah rempeyek. Di daerah Jawa makan. Jawa makan. Buat rempeyek, Ustaz. Betul di bawah rempeyek. Rempeyek laron. Jadi dia dikumpulin, nanti dimasukin ke apa namanya Bu? Terigu. Adonan Iya, adonan gandum ya. Nah, itu kemudian dibuat rempeyek. Nah, itu hukumnya ya dia di satu sisi tidak najis, tapi kalau dia tidak berbahaya, tidak menimbulkan penyakit, kemudian tidak ada larangan khusus untuk membunuhnya atau tidak ada larangan khusus untuk tidak membunuhnya, maka hukum asalnya adalah halal gitu ya. Karena dia di satu sisi suci, di satu sisi dia halal, maka boleh saja hukum asalnya. Tapi kalau misalnya kayak semut lebah, boleh nggak dibunuh? Suci atau najis sebelum kita bicara boleh dibunuh? Suci. Nah, boleh nggak dibunuh? Nggak boleh. Nggak boleh. Ada larangan khusus ada larangan khusus dari Nabi untuk kita tidak boleh membunuh semut dan lebah. Nah, maka memakan semut dan lebah nggak boleh, ya, karena itu dilarang untuk dibunuh. Ya kecuali dalam kondisi darurat lah, karena kita nggak bisa menghindari kayak tadi minuman susu, kopi yang misalnya di situ kita nggak tahu ada semut, ya maka itu nggak ada masalah. Tapi kalau misalnya sengaja ya menu sarapannya semut, ya nggak boleh. Ya. Nggak boleh, haram. Ya mungkin tempat selasa dibuat rempeyek semut. Nah, itu nggak boleh. Nah, jadi intinya kalau kita bicara fikih kuliner, nanti hal-hal yang menyebabkan hewan itu haram dimakan banyak faktornya ya.
banyak faktornya, di antaranya karena berbahaya, karena dilarang untuk dibunuh oleh Nabi dan seterusnya. Termasuk dalam hal ini karena dia benda najis. Nah, itu faktor-faktor haramnya dimakan suatu hewan. Nah, kalau tidak ada faktor-faktor ini, kalau tidak ada ketentuan dia haram untuk dimakan, maka hukum asalnya adalah hewan itu halal dimakan. Itu kaidah dalam masalah makan dan minum. Tapi pada dasarnya sekali lagi ya, dimakan atau diminum belum tentu dia kita hubungkan secara khusus dengan bab najis. Karena najis itu satu hal, halal haram itu satu hal yang lain ya. Walaupun nanti ada titik-titik pertemuannya. Tapi pada dasarnya itu dua hukum yang berbeda. Baik. Tadi saya mana nih? Kemudian wal hayawan kulluhu tahir. Saya baca langsung ya. Ini mau zuhur nih kayaknya. Wal hayawanu kulluhu tahirun. Ai jami'ul hayawana tahiratul aini halal hayah. Ya, semua hewan itu hukum asalnya suci. Yaitu khususnya kalau dalam kondisi hidup maksudnya ya, kata Syekh Al-Bugha, yaitu halal hayah ketika dia hidup. Ya, kalau dia mati nanti punya hukum tersendiri. Illal kalba wal khinzira wa ma tawallada minhuma aw min ahadihima. Kecuali kalau hewan yang hidup itu tadi adalah anjing dan babi atau yang lahir dari keduanya ya, atau yang lahir dari salah satu dari keduanya. Ya, lahir dari keduanya misalnya peranakan antara anjing dan babi. Ya, ada nggak hewan peranakan anjing babi? Lahir dari perkawinan antara babi dan anjing itu ada nggak? Kurang tahu, kurang tahu. Kalau Bisa ada nanti jadi. Kalau ada nanti dikasih nama bajing, babi anjing. Tapi bajing itu hewan ya? Ada ya nama hewan bajing ya? Iya, ada Ustaz. Ada bajing. Kenapa ada di Tupai, iya. Kalau itu bukan peranakan anjing babi ya? Bukan. Bukan Ustaz. Nah, itu intinya kalau ada, ini kan sifatnya iftiradi. Iftiradi itu adalah kemungkinan adanya hal seperti itu. Maka itu sudah dibuat kaidahnya, maka itu termasuk najis. Ya sama seperti begini. Dasarnya itu adalah kalau ada percampuran antara suci dan najis, ya maka hukum asalnya itu adalah benda apa? Najis. Ya? Najis. Najis. Termasuk min ahadihima, meskipun ada percampuran antara hewan yang halal dengan hewan yang haram. Misalnya min ahadihima. Nah, kalau ini mungkin pernah muncul ya kasusnya, yaitu percampuran peranakan perkawinan antara sapi dengan babi. Pernah dengar nggak? Antara sapi dan babi. Belum. Itu pernah dilakukan eksperimen dan katanya berhasil. Jadi ada hewan yang kemudian lahir dari peranakan sapi dan babi lewat istilahnya itu bayi tabung ya, bayi tabung kan bukan hanya manusia, tapi juga ke hewan ya. Nah, jadi dan itu ada yang kemudian lahir dari perkawinan itu. Nah, sekarang pertanyaannya, halal nggak percampuran antara sapi dan babi tadi? Haram. Haram. Di satu sisi najis, di satu sisi tetap haram. Ya, unsur halalnya yang dari sapi itu tidak diakui, tidak dianggap, ya karena ada unsur yang haramnya. Ya. Atau misalnya antara anjing dan hewan lain, ya antara Tom dan Cat, akur akhirnya kawin, ya anak beranak. Kucing anjing akhirnya kawin. Nah, lahirlah hewan dari situ. Maka suci apa najis? Najis. Kenapa najis? Kenapa najis? Karena sudah ada unsur haramnya. Ada unsur anjingnya. Ada unsur anjingnya. Ya. Tapi kalau murni kucing, suci apa najis? Suci. Suci. Nah ini hati-hati nih ya. Hati-hati nih hukum. Sekali lagi hukum najis suci dengan halal haram itu beda. Kucing itu suci, tapi halal nggak dimakan? Enggak. Paham ya perbedaannya ya? Nah, anjing itu najis, tapi halal nggak dimakan? Enggak. Haram juga. Perkawinan antara, kalau misalnya ada, perkawinan antara kucing dan anjing. Ya, suci apa najis? Najis. Ya, padahal kucing kan asalnya suci, tapi dia menjadi najis. Ya, karena ada percampuran dengan unsur najisnya, yaitu anjing tadi. Tapi semua pada dasarnya tetap dari sisi mengkonsumsinya adalah haram. Ya. Baik, ini kalau hewan itu dalam kondisi hidup, ya hewan itu dalam kondisi hidup, maka anjing, babi dan setiap hewan yang berasal dari dua hewan itu adalah najis. Li'anna kullan minhuma najisul ain, ya karena dua hewan itu adalah hewan yang najis secara ain, secara fisik.
Ya, qala ta'ala aw lahmal khinzirin fa innahu rijsun. Nah, karena Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an sesungguhnya daging babi itu haram dimakan dan disebutkan alasannya fa innahu rijsun. Rijsun itu artinya najisun. Ya, jadi tegas Allah menyebutkan babi adalah najis. Ya. Wali haditsil amr bit tathhir min wulughil kalbi al-ati, dan juga berdasarkan hadis terkait dengan kewajiban mensucikan benda yang terjilat oleh anjing, nanti akan dibaca ya, pada bab selanjutnya atau pada hadis nomor 3 ini. Baik. Wal maitatu kulluha najisatun illa samaka wal jarada wal adami. Nah, dan setiap bangkai hewan yang mati atau makhluk hidup yang mati itu adalah benda najis. Illa samaka wal jarada wal adami. Kecuali kalau yang mati itu berupa ikan, ya jenis-jenis ikan atau jarod, belalang atau manusia adami ya. Ai jami'ul maitat najisatun illa mastusni. Ya, semua hewan mati itu adalah najis kecuali yang dikecualikan, yaitu as-samak wal jarad wal adami. Wa taharatus samak wal jarad liqaulihi sallallahu alaihi wasallam uhilla lana maitatani wa sayati fi kitabis saidi waz zabaih. Ya, adapun untuk kesucian ikan dan belalang maka itu berdasarkan hadis uhilla lana maitatani, dihalalkan bagi kita 2 bangkai. Artinya dihalalkan itu berarti boleh dimakan. Karena boleh dimakan berarti dia benda suci. Nah, itu apa namanya, ikan dan belalang. Ada yang pernah makan belalang nggak? Hah? Belalang. Belum Enggak, pernah. Belalang. Bisa di sate, bisa dibuat rempeyek juga. Ya. Iya, Dulu kalau di Jawa. Nah, dulu saya di tempat saya di Palembang itu pernah ada kebun pernah ada kebun apa istilahnya itu kebun jagung ya yang kena wabah belalang. Nah, itu kalau kita nangkep belalang itu ya, akhwat sekalian, plastik itu ya, plastik karung misalnya, kita gini aja, kita seret aja gini, itu sudah penuh itu langsung belalang. Saking wabahnya. Dan habis itu apa namanya, jagung itu. Bahkan ada belalang yang kita dapati langsung numpuk satu keluarga, bapaknya, ibunya, anaknya. Jadi sambil bertingkat begitu. Itu kalau yang seperti ini boleh kita makan, mau kita goreng, mau kita sate, mau dibuat rempeyek, itu boleh. Di oseng. Di oseng ya boleh. Karena di satu sisi bangkainya tidak najis, maka dia halal gitu ya. Tapi belalang ya, ini bedakan. Kalau untuk ada satu lagi yang sebenarnya ada sebagian ulama mengatakan dia sebenarnya suci, tapi dia berbahaya. Apa tuh yang mirip yang ada 2 japit itu? Walang keke ya apa? Belalang yang ada penjapitnya itu. Apa namanya? Walang keke betul ya? Pernah kan enggak? Walang keke itu yang di padi. Di padi. Nah, itu kan ada yang mengatakan berbahaya karena di tubuhnya itu ada cacing kita yang itu kalau dikonsumsi oleh manusia bisa berbahaya. Nah, jadi ada hewan tertentu yang sebenarnya dia suci tapi haram dimakan karena unsur berbahayanya. Baik, kita agak cepat ya. Wa yuksalu al-ina min wulughil kalbi wal khinzir sab'a marratin ihdahunna biturab. Cara mensucikan dari najis dari benda suci yang terkena najis anjing dan babi adalah dicuci sebanyak 7 kali ihdahunna biturab. Salah satunya ada campuran tanah. Ya. Salah satunya itu berarti begini ya, akhwat, tidak mesti di akhir, tidak mesti di awal. Yang penting dalam salah satu 7 basuhan itu ada unsur tanahnya, dan bahkan ya biasanya mungkin unsur tanahnya di awal karena nanti basuhan-basuhan berikutnya ada dalam rangka untuk dibilas. Jadi tidak mesti dia posisinya di mana, karena Nabi mengatakan ihdahunna ya. Walaupun ada riwayat mengatakan ulahunna, ada juga mengatakan bisa di awal, atau ada juga mengatakan dalam riwayat wastamina biturab, yang ke-8 dengan tanah. Tapi intinya adanya hadis yang berbeda ini menunjukkan bahwa hukumnya itu boleh di mana saja posisi tanah itu dicampur ya. Yang penting ada unsur tanahnya. Ini kalau untuk najis yang berupa anjing dan babi. Ya, dasarnya adalah rawal Bukhari wa Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza syaribal kalbu fi inahadikum falyghsilhu sab'an wa fi riwayati tahur inna yahadikum idza walagha fihi al-kalbu an yaghsilahu sab'a marratin ulahunna biturab. Jadi tadi saya sebutkan ya, ulahunna biturab. Ya, pada posisi yang pertama menggunakan tanah. Ada juga riwayat ihdahunna bil batha. Nah, salah satunya menggunakan batha. Batha itu juga tanah ya. Walagha syariba al-batha wa yal hasa as-sighar wal murad at-turab. Ya, wa qisa bil kalbi al-khintir li annahu aghlazu minhu
wa bil fammi ghairuhu min babi aula kama dalla dzalika ala najasati ainihi. Nah, ini ada tambahan dalam hadis Syafi'i ya, akhwat. Ya, bukan hanya liurnya saja yang najis, yang harus dicuci dengan 7 basuhan salah satunya tanah, tapi hakikatnya semua ya yang berasal dari anjing dan babi seperti air kencingnya, seperti tinjanya, bahkan keringatnya, air maninya, itu semua darahnya, itu semua adalah najis yang harus disucikan dengan cara dibasuh sebanyak 7 kali. Walaupun dalam hadis yang kita baca ini kan tidak syariba, ya seakan-akan hanya liurnya saja. Tapi kata Syekh Al-Bugha ya wabil fammi ghairuhu min babi aula, ya bahwa ghairuhu untuk yang lainnya yang dia bersumberkan dari anjing dan babi ini lebih aula, dia lebih tetap harus ditujukan dengan 7 basuhan ini tadi. Nah, ini namanya qiyas, ya qiyas kepada liurnya. Baik. Adapun untuk najis yang lain, wa yuksalu min sa'iri najasat marratan ta'ti alaihi wassalasa afdal. Adapun najis-najis yang lain, ya selain anjing babi, selain air kencing bayi laki-laki yang belum mengkonsumsi apapun kecuali ASI, maka hukum asalnya adalah disucikan dengan 1 kali basuhan dan afdolnya adalah 3 kali. Intinya dengan mempertimbangkan hilangnya unsur najis tersebut dari sisi warna, bau dan rasa. Ya. Di hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu kanatis salah khamsina wal ghuslu minal janabah sab'a mirar. Nah, jadi ada riwayat dulunya dikatakan bahwa kanatis salah khamsin wal ghuslu minal janabah sab'a mirar wa ghusl bauli sab'a mirar. Jadi dulu ada riwayat dikatakan orang yang mandi janabah itu harus membasuh 7 kali. Ya, orang yang buang air kecil harus membasuh kemaluannya 7 kali. Falam yazal Rasulullah SAW yas'al, yakni yas'alullah at-takhfif hatta ju'ilatis salati khamsan wal ghuslu minal janabati marrah wa ghusl bauli minas taubi marrah. Dan Nabi SAW terus meminta keringanan kepada Allah hingga akhirnya sampai pada batas yang awalnya sholatnya 50 menjadi 5 rakaat atau 5 jenis sholat, bukan 5 rakaat ya, 5 jenis sholat. Kemudian yang mandi janabah awalnya 7 kali, akhirnya batasnya menjadi sekali saja cukup, yang penting seluruh air tertumpahkan di atas tubuh, dan mensucikan benda najis ya, atau mensucikan benda yang terkena najis ya, maka ini yang awalnya diperintahkan 7 kali juga akhirnya diperintahkan hanya untuk sekali saja. Nah, berarti selain najis anjing babi tadi ya, hukum asalnya cukup sekali sebagai standar minimal, yang penting hilang unsur najisnya. Ya, hilang unsur najisnya. Walam yudha'ifhu waqis sabil bauli ghairuhu. Artinya hadis ini tidak didhaifkan oleh Imam Abu Daud yang meriwayatkan, maka dikiaskanlah kepada air kencing dan najis-najis yang lain kecuali anjing dan babi. Nah, inilah ya akhwat kalian, ya inilah konsep yang nanti mutaakhirin ya, ulama belakangan akhirnya membagi najis itu menjadi berapa? Khususnya dalam mazhab Syafi'i. Najis dibagi menjadi berapa dari sisi cara metode mensucikan? Ya akhwat? 2. Enggak. Mutanajis maksudnya. Mutanajis dibersihkan ada berapa tingkatan? Yang tadi sudah saya sebutkan. Jadi 3 Ustaz. 3. Ada najis mughalladhah, ada najis mutawassithah, mukhaffafah. Kalau najis mukhaffafah hanya berlaku untuk air kencing bayi laki-laki yang belum mengkonsumsi apapun kecuali ASI. Belum minum ASI. Nah, itu namanya ros. Itu metode dari najis mukhaffafah. Sedangkan kalau najis mughalladhah adalah membasuh 7 kali dengan campuran tanah. Ini najis anjing dan babi. Nah, di samping 2 kasus tadi, maka semua najis disebut najis mutawassithah. Nah, metodenya cukup dibasuh sekali, yang penting sudah bersih atau sudah hilang najisnya, atau kalau afdolnya adalah minimal 3 kali. Berdasarkan keumuman dalil-dalil terkait dengan anjuran melakukan 3 kali ritual ibadah. Nah, jadi itu namanya disebut najis mutawassithah yang tadi disebutkan dalam hadis riwayat Abu Daud ini. Wa idza takhallalatil khamratu bi nafsiha tahurat. Dan jika khamar berubah menjadi khalal, berubah menjadi khal, ya ketika khamar berubah menjadi khal atau cuka dengan sendirinya secara mandiri, secara kimiawi dia berubah dengan sendirinya, tahurat, maka dia menjadi suci. Ya, ini apa namanya ya akhwat? Namanya apa? Khamar itu
Istihalah, betul ya. Ini termasuk kasus istihalah. Jadi khamr itu najis, tapi berubah dengan sendirinya menjadi cuka, akhirnya menjadi suci. Tapi syaratnya apa? Takhallalat binafsiha, berubahnya dengan secara mandiri. Artinya bukan karena usaha manusia, tidak dicampurkan benda-benda lain misalnya atau dilakukan proses apa gitu ya. Intinya dia berubah dengan sendirinya ya, secara alami. Maka dia suci. Li'anna illatan najasa al-iskar wa qad zalat bitakhallul ya, karena alasan khamr itu najis karena dia memabukkan ya, maka ketika dia berubah menjadi khal, menjadi cuka, hilanglah unsur kenajisannya yaitu memabukkan tadi, berarti kembali kepada hukum suci ya, sebagaimana hukum sebelumnya kan dia suci. Khamr itu biasanya diambil dari apa? Khamr itu biasanya diambil dari apa? Anggur. Anggur. Perasan anggur yang difermentasikan kan, itu namanya apa? Khamr. Nah, anggur itu sendiri dia suci apa halal? Suci apa najis? Suci. Suci. Maka ketika dia berubah menjadi khamr, itu istihalah, dari suci menjadi najis. Ya, dari suci menjadi najis. Nah, ketika kemudian khamr ini berubah dengan sendirinya menjadi cuka, terjadi istihalah yang kedua, dari najis menjadi apa? Suci kembali. Nah, jadi istihalah itu tidak mesti dia perubahannya dari najis menjadi suci, tapi bisa jadi dari suci menjadi najis ya. Nah, ini babnya ilmu kimia, perubahan suatu zat ya. Tapi dalam mazhab Syafi'i ini disyaratkan dia berubah secara mandiri ya, secara alami ya. Sedangkan kalau berubahnya bukan secara alami, maka itu tetap statusnya adalah najis. Wa in khullilat ya bi tarhi syai'in fiha lam tathur. Adapun jika dia disucikan atau dirubah, maksudnya dirubah menjadi cuka dengan cara memasukkan benda tertentu ke dalamnya, misalnya dikasih rempah-rempah atau dikasih apa gitu, maka lam tathur, statusnya tetap tidak menjadi suci, artinya tetap dia najis. Ini dalam mazhab Syafi'i. Nah, sedangkan kalau mazhab yang lain, misalnya seperti mazhab Hanafi kalau tidak salah, itu berpendapat dia bisa disucikan mau secara alami ataupun lewat usaha manusia. Tapi dalam mazhab Syafi'i tidak, perubahan yang menjadi suci hanya kalau berubah secara alami saja. Ya, kenapa? Li'anna ma yutrahu fiha yatanajjasu bimulaqatiha wa yabqa mutanajjisan. Nah, ini ilatnya ya. Karena saat benda lain itu misalnya seperti rempah-rempah tadi dimasukkan ke dalam khamr, hakikatnya kan hakikatnya kan rempah-rempah itu dia menjadi mutanajis, menjadi najis juga. Ya, maka ketika dia berubah menjadi cuka gara-gara pencampuran itu, ya status rempah-rempahnya itu sendiri masih sebagai benda najis. Maka tetap dihukumi secara umum dia najis. Nah, beda kalau misalnya perubahan secara alami, memang murni tidak ada campurannya dari khamr akhirnya berubah menjadi cuka. Nah, maka ini bisa dikatakan suci dan dia tidak ada unsur lain yang mempengaruhi kesuciannya. Ya, fa idzan qalabat khallan fa huwa fiha najjasaha. Maka kalau dia berubah menjadi cuka dan benda itu masih berada di dalamnya, ya maka tetap itu benda najis. Nah, ini alasan kenapa kok dibedakan antara berubah secara alami dengan perubahan lewat usaha manusia. Baik, ya akhwat, ya talibat, rubbama naktafihuna, kita cukupkan di sini ya terkait dengan bab najis. Insyaallah fil liqa'il qadim kita akan menyelesaikan bab terakhir di dalam bab taharah, yaitu terkait dengan dima'ul mar'ah ya, yaitu terkait dengan darah-darah yang keluar dari farjil mar'ah, darah yang keluar dari kemaluan wanita. Ini sebagai pembahasan terakhir dari kitabut taharah insyaallah. Baik, qabla an naqtafiya hal lakunna soal. Ada yang bertanya dulu atau kita cukupkan? Soal? Man? Kau nakfi? Jadi bersihin najis Ustadz untuk air kencing anak kecil di atas kasur gimana Ustadz jadinya? Bagaimana? Kalau kita pakai mazhab Syafi'i, tidak cukup dikeringkan dengan dijemur, tidak cukup. Tapi tidak ini juga, Bu, tidak harus juga kemudian dicelupin ke dalam bak, lalu disikot pakai sabun, nggak juga. Itu nanti kapan itu keringnya lama juga ya, apalagi kalau kasurnya padat itu isinya. Jadi caranya begini, diletakkan dulu di atas benda tertentu sekaligus dijemur, kemudian bisa langsung disiram pakai air hanya pada wilayah yang kita yakin kena najis. Tidak harus semuanya dibasuh, tidak semuanya. Analoginya begini Bu. Misalnya atau akhwat sekalian nih, ketika kalian misalnya mau sholat, kan biasa pakaian wanita kan panjang-panjang gitu ya. Nah, kemudian posisi rok bawahnya itu kena najis. Tapi kalian
mau sholat ini, nggak ada pakaian yang lain. Gimana cara mensucikan pakaian itu? Apakah harus semuanya dibasuh air atau cukup yang kena najisnya aja? Yang kena najis. Cukup yang kena najis. Kena najisnya cukup. Jadi nggak harus semuanya gitu ya. Jadi cukup yang kena najis. Nah begitu juga dengan kasur tadi. Kalau memang itu kita tahu wilayah, biasanya kan juga mengecap itu kan ada tanda, ada peta baru tuh di ya, di kasur ada peta baru. Nah itu siram pakai air ya di wilayah itu saja. Tidak harus semuanya kemudian disiram pakai air. Nah, baru kemudian dikeringkan. Nah, itu caranya. Jadi bukan sekedar dikeringkan saja. Kalau sekedar dikeringkan saja itu suci tapi hanya dalam mazhab Hanafi. Nah, sedangkan mazhab Syafi'i yang kita anut tidak cukup, harus disiram pakai air. Jelas? Jelas. Ustaz, kalau semut sama lebah mengganggu boleh dibunuh nggak, Ustaz? Boleh. Kalau sifatnya mengganggu dan kita tentu terganggu, tapi dengan catatan begini, kalau bisa dihindari dulu, artinya tidak langsung mengambil inisiatif membunuh ya. Tapi kalau misalnya kemudian bisa membahayakan, kan ada sebagian lebah itu bahkan bisa menimbulkan demam dan seterusnya, nah itu ya dibunuh boleh ya, karena sifatnya darurat, tapi bukan dalam rangka untuk bermain-main. Makanya kalau misalnya dulu tuh anak kecil biasa kadang suka ngadu domba semut ya, semut aja diadu domba loh, bagaimana domba itu sendiri. Pernah dengar nggak? Dulu pas tahu nih, kalau di kampung ada itu permainan itu, semut hitam besar itu. Ada pernah nggak? Ini hitam. Pernah dulu saat kecil, waktu kecil. Waktu kecil pernah main kan? Itu sebenarnya nggak boleh itu, ya. Apalagi kalau misalnya dibunuhin nggak boleh gitu. Nah jadi hukum asalnya haram. Tapi kalau misalnya mengganggu, ya kayak misalnya dia ada di lantai. Kalau dulu tuh ya, saya masih ingat sekali waktu kecil, kalau ada hewan semut yang banyak itu cara membunuhnya dengan cara disiram minyak tanah. Tanah. Nah ini yang udah kepala 3 ke atas paham lah insyaallah. Sekarang nggak ada lagi minyak tanah, sulit cari minyak tanah di mana sekarang. Nah itu cara membunuhnya seperti itu. Intinya boleh kalau memang itu membahayakan. Tapi kalau misalnya tidak, hukum asalnya tidak boleh. Baik. Syukran Ustaz. Nah, salah Ustaz, kalau menyucikan najis itu harus dengan air yang mengalir atau cukup misal dicelupkan ke ember gitu, Ustaz? Misalnya gini, ya kayak pakaian gitu ya. Apakah harus di bawah kran yang mengalir gitu atau cukup di opio ember nanti dibilas gitu? Kalau yang dimaksud mensucikan benda najis ya, jika cuma dimasukkan ke dalam ember tapi nanti tidak dicelupkan lagi sih nggak ada masalah ya. Tapi kalau misalnya nanti dikhawatirkan dipakai lagi, ini nggak boleh. Kenapa? Karena air yang ada di ember yang tadi sudah dicelupkan pakaian yang najis itu kan menjadi air apa? Airnya menjadi najis nggak? Najis. Jadi buta najis kan? Airnya menjadi buta najis. Nah, maka itu tidak dibolehkan. Kalau hanya kalau dikhawatirkan beberapa kali dipakai, embernya juga termasuk kena najis nantinya. Ya. Nah, makanya kalau kemudian mengalir airnya itu lebih utama. Ya, dan tentunya dia akan mengalir pada tempat-tempat yang tidak akan mengkontaminasi tempat suci lainnya. Makanya ini catatan nih ya, yang biasanya mencuci pakaian di mesin cuci. Mesin cuci ya. Mesin cuci. Sebaiknya begini caranya. Pertama dipilah-pilah dulu mana pakaian yang kena najis, mana pakaian yang kotor. Ya. Nah, itu dipilah dulu kalau bisa. Nah, khususnya kalau najisnya itu najis yang padat, misalnya kayak pakaian bayi yang ada kotoran padatnya. Nah, itu dipilah-pilah dulu. Dibersihkan dulu najisnya. Nah, setelah dibersihkan, walaupun masih ada sisa-sisanya nggak masalah. Nah, kemudian dicuci. Nah, ketika dicuci, ya kalau bisa dibilas beberapa kali agar menghilangkan juga unsur najisnya tadi. Nanti intinya ambil kehati-hatian lah beberapa kali gitu ya. Maka yang lebih baik dipisah. Jadi kalau pakaiannya yang suci, yang kena pakaiannya hanya kotor saja, ya kotor dalam arti dia suci, maka ya nggak ada masalah kalau mau dicuci di satu ember atau misalnya cuman sekali bilas nggak ada masalah. Tapi yang menjadi catatannya adalah kalau dia yang terkena benda najis. Karena dikhawatirkan najisnya nanti akan mengkontaminasi pakaian yang lain atau tempat sucinya tadi. Ya. Maka sebenarnya ya gaya mencuci orang tua dulu di pinggir sungai itu yang paling suci. Tapi dengan catatan air sungainya mengalir. Kalau danau kan nggak ngalir, nah itu yang bisa mengkontaminasi nanti. Baik.
Ada lagi? Ustadz, jadi kalau pegang anjing tuh boleh nggak? Pegang aja gitu. Boleh, nggak apa-apa. Siapa yang melarang? Nggak pegang-pegang aja. Ya, Oke, berarti boleh. karena anjing itu anjing itu makhluk Allah bukan? Iya. Makhluk Allah itu ada yang tercela nggak? Nggak ada. Ada nggak makhluk Allah yang berdosa? Maksud saya ada nggak hewan yang tercela dan berdosa? Ada nggak? Nggak ada. Karena nggak punya Ya, ya. Makanya kalau misalnya ada kambing berzina dengan kambing tetangga, dosa nggak? Nggak ada. Jadi mau babi mau anjing itu bukan hewan yang akhirnya harus kita benci. Malah ada kan dalam satu riwayat di kisah Bani Israel, seorang wanita penzina masuk surga gara-gara apa? Hah? Kasih minum anjing. Memberi minum seekor anjing yang kehausan. Nah, itu menunjukkan bahwa Islam itu juga tidak membeda-bedakan hewan dalam arti mereka makhluk Allah. Tapi memang ada catatan bahwa hewan tertentu itu terikat dengan hukum tertentu. Nah, kalau misalnya kita bicara hukum tertentu ini, ya disinilah kita memperlakukan berdasarkan hukum itu. Tapi hukum asalnya kalau tidak terkait dengan hukum itu, ya berarti sebagaimana hukum hewan lainnya. Ya, misalnya tidak boleh memasukkan anjing ke dalam rumah karena akan menyebabkan malaikat tidak mau masuk ke dalam rumah tersebut. Ya. Terus anjing itu benda najis dan seterusnya. Tapi kalau misalnya sekedar disentuh, sekedar dielus gitu ya, kemudian diajak untuk atau dipakai untuk jaga kebun, dipakai untuk berburu, ya silakan saja walaupun saya menyentuhnya, nggak ada masalah. Jadi artinya begini, tidak berdosa menyentuh anjing, paham ya? Tidak berdosa menyentuh anjing. Ya. Tapi kalau setelah menyentuh anjing, ya tangan harus disucikan. Karena bisa saja terkena keringatnya, ya. Kecuali kalau dalam kondisi kering. Kalau dalam kondisi kering maka tidak menajiskan. Tapi kalau ada misalnya dia basah kena air atau ada keringat atau ada benda-benda cair dan seterusnya, nah maka ini harus disucikan. Tetapi bagi seorang muslim ya, ini sebenarnya sifatnya etika dan moralitas saja. Etika yang menjadi ciri khas seorang muslim, bahwa seorang muslim itu tidak akan memelihara anjing. Untuk menjadi teman bermainnya. Itu satu etika. Karena ya tadi ada ancaman malaikat tidak akan masuk ke dalamnya, bahkan disebutkan setiap harinya akan dihapus dosanya itu, akan diambil pahalanya 2 qirot. Nah, itu kan maka tidak layak seorang muslim memelihara anjing untuk menjadi teman mainnya. Tapi kalau untuk keperluan di luar itu ya silakan saja, hukum asalnya boleh-boleh saja. Baik Ustaz, jazakumullah khairan. Nah, kelas naktafi ya, kita cukupkan ya. Insyaallah kita nuasil fil level qadim ma'a dima'il mar'ah. Baik, ya thalibat, kita cukupkan. Dan seperti saya pernah sampaikan ya, kita nggak ada UTS ya, betul ya? Ya Ustaz. Ya Ustaz. Ini kita masih ada 4 bab lagi ya, sholat, puasa, haji, zakat. Tapi kayaknya mau habis waktunya. Baik, naktafi huna ya wa naftatim bi kafaratil majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.